Untuk sambutan yang ketiga, yaitu Ketua LPWNU Provinsi Jawa Tengah yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Purnomo Eksos. Kepada yang terhormat, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah ibni abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Hadratil muhtaramin, para alim ulama, para kiai, para sepuh, wabil khusus Ketua Tanfidiyah PCNU Kabupaten Tasikmalaya, Dr. Andes Kiai Haji Atam Rustam, yang saya hormati Pro Isyuriyah PCNU Kabupaten Tasikmalaya, yang saya muliakan Ketua Lembaga Perekonomian Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Tasikmalaya, yang saya hormati MWC sekabupaten Tasikmalaya, para tamu undangan dari Bank Himbara, ada dari PT Solusindo, kemudian dari PT Hasan Basri, dan ada sahabat saya dari PT Bagus Berdari. Saya hormati Pembina LPP dan juga LPNU, Pak Haji Hari Sanjaya. Beliau kiai tapi yang terjun di dalam dunia politik. Yang saya hormati hadirin hadirat nahdiyin nahdiyat ansorin wal fatayat. Alhamdulillah, pada pagi menjelang siang hari ini kita masih bisa berkumpul, bersilaturahmi, bermuajahah dalam rangka rapat kerja cabang Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama Kabupaten Tasikmalaya. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan ini saya mohon maaf, ini sebenarnya kita ini di PWNU ada kedatangan investor dari Cina yang akan investasi masuk ke Indonesia, rencananya masuk ke sini, tapi ingin minta saran dan masukan dari NU, khususnya di PWNU Jawa Barat. Karena urusannya itu investasi, dari PWNU menunjuk ke lembaga perekonomian. Tetapi ini acaranya bentrok dengan Rakercab LPPCNU Kabupaten Tasikmalaya. Dan saya lebih memilih hadir di tempat ini dalam rangka saya sowan dan bersilaturahmi kepada kiai-kiai, ajengan-ajengan, ustadz-ustadz, para pengusaha yang ada di Kabupaten Tasikmalaya, dan di sana di PWNU saya wakilkan kepada teman-teman pengurus yang lainnya. Kenapa demikian? Karena menjadi satu kehormatan bagi saya untuk bisa hadir di forum ini, untuk bisa silaturahmi, sowan, sungkem saya. Karena di Kabupaten Tasikmalaya ini, di eranya Kiai Ilyas Suruhyat, itu menjadi barometer NU di Indonesia, karena beliau tercatat sebagai Roksam, pengurus besar Nahdlatul Ulama yang terlahir dari tanah Tasikmalaya. Jadi ini saya satu kehormatan bisa datang ke sini. Dan juga Tasikmalaya ini kabupaten khususnya, itu saya
Organisasi kan berjenjang. Di Ansor juga saya ikut, di NU juga saya masuk gitu. Kabupaten Tasik ini NU-nya sangat luar biasa. Ansornya aja gridnya grid A. NU-nya pun sama. Jadi seluruh pengurus baik jajaran Tanfidiyah maupun jajaran Suriah dan juga lembaga-lembaganya ini di Kabupaten Tasikmalaya ini sangat hidup sekali. Sehingga bisa dijadikan role mode PCNU khususnya di Jawa Barat. Apalagi ini di lembaga perekonomiannya ini juga jalan. Saya sangat senang sekali. Makanya saya sempatkan untuk lebih memilih hadir di tengah-tengah sahabat-sahabat semuanya ini. Karena Kabupaten Tasikmalaya ini sangat luar biasa sekali. Bapak Ibu sekalian saya hormati. Konon katanya tadi disebutkan NU itu secara jamaah itu hasil survei terbaru itu sangat banyak sekali. 65% penduduk Indonesia itu mengaku terafiliasi dengan NU. Kalau dikalkulasikan itu sekitar 150 juta. Jangan sampai NU ini diaku ataupun mengaku NU manakala terjadi pesta demokrasi, baik pilpres, pilgub, pileg maupun pil-pil yang lainnya. Akan tetapi di Tasikmalaya ini NU-nya ini roda perekonomiannya itu berjalan karena masing-masing MPC itu punya unit usaha sendiri-sendiri. Jadi ketika disinergikan ini menjadi suatu kekuatan yang sangat luar biasa. Kalau kita lihat sejarah, kalau kita baca Sirah Nabawiyah, sejarahnya Kanjeng Nabi Muhammad itu karena orang kebanyakan membaca sejarah dari sisi penabian saja. Padahal Kanjeng Nabi kalau kita baca sejarahnya itu semenjak umur 11 tahun itu beliau sudah mulai belajar berdagang. Belajar kepada siapa? Belajar diajak sama pamannya Abu Thalib. Ketika beliau berumur 17 tahun, itu berdagangnya sudah sampai ke tanah Syam. Tanah Syam itu kalau sekarang itu di negara Suriah. Itu di saat umur 17 tahun beliau sudah berdagang ke negeri Syam. Artinya apa? Di saat masih muda belia, mungkin kalau sekarang itu SMA lah, entah kelas 1 ataupun kelas 2 aliyah. Itu beliau sudah melakukan perjalanan eksportir. Karena menjual produknya ke luar negara itu namanya ekspor. Ketika menerima produk dari negara lain masuk ke Indonesia itu namanya impor. Di saat itu dan di saat antara umur range 17 sampai 25 tahun itu beliau sudah melakukan perjalanan perdagangan ke hampir 17 negara yang ada di Timur Tengah. Itu Nabi Muhammad. Sampai ketika sebelum menikah itu kan selalu dipandu dan diawasi oleh Sayyidatina Khadijah Al-Kubra. Pola apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad? Kadang kita orang NU setelah keluar dari pesantren bingung mau usaha apa, modal nggak punya. Padahal kita sering ngaji kitab Imriti. Di situ diterangkan wa kullu man lam ya'taqid lam yantafi'. Siapa yang tidak memiliki suatu keyakinan, suatu berjualan, cuan lah. Duit. Sehingga ketika beliau menikah, di saat umur 25 tahun beliau menikah, itu mas kawinnya apa? Mas kawinnya itu 20 ekor unta dan 12 ons emas. Artinya apa? Zaman dulu, zamannya Nabi Muhammad itu belum ada mobil, belum ada motor.
kendaraan yang paling baik dan terbaik adalah unta. Kemudian di bawahnya ada kuda. Kalau kita asumsikan, kita imajinasikan, kita angan-angan. Berarti kalau sekarang, ya kurang lebihnya mas kawinnya Toyota Alphard lah. Ataupun BMW, Mercy. Pokoknya mobil-mobil yang terbaik kalau sekarang. Artinya apa? Artinya Nabi Muhammad ini seorang pengusaha yang sukses, seorang pedagang, seorang eksportir karena mampu menguasai 17 negara yang ada di Timur Tengah. Kemudian juga zamannya sahabat, itu sahabat yang dijamin masuk surga oleh Kanjeng Nabi. Itu ada 10. 7 orang itu crazy rich semua. Ada Abdurrahman bin Auf, kemudian Utsman bin Affan, Abu Bakar As-Siddiq, itu juga orang kaya, pengusaha. Pas perang, tapi dia juga berusaha. Banyak itu, 7 orang itu pengusaha semua. Dan saya mau hanya menyampaikan beberapa kisah. Itu ketika Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Kemudian Nabi Muhammad ini membawa sahabat-sahabatnya, kaum muhajirin namanya, hijrah ke Madinah. Di antara sahabat yang diajak Nabi hijrah adalah sahabat Abdurrahman bin Auf. Karena seluruh hartanya ditinggalkan semua dan dibagikan, disodakohkan di Mekah, Abdurrahman bin Auf tidak membawa apa-apa ketika hijrah. Kemudian Nabi Muhammad mengenalkan kepada sahabat Ansor yang ada di Madinah, namanya Rabi'. Dan kata saat, wahai Abdurrahman bin Auf, saya ini punya istri 2. Cantik-cantik. Kalau Anda mau, nanti akan saya talak 1. Dan saya kasihkan sampean Abdurrahman bin Auf. Ini untung yang ditawari Abdurrahman bin Auf. Kalau yang ditawari Kang Idat udah langsung sikat dah. Atau yang ditawari ini Kang Bagus, tanpa pikir panjang ini, udah perempuannya cantik, masih sudah lah. Kemudian kata Sa'ad bin Rabi', harta yang saya miliki, silakan setengahnya untuk Abdurrahman bin Auf untuk dikelola agar menjadi ladang usaha yang kemudian sebagai bekal untuk dakwah di tengah-tengah masyarakat kota Madinah. Akan tetapi apa yang dijawab oleh Abdurrahman bin Auf? Beliau berterima kasih atas tawaran yang disampaikan oleh sahabat Rabi', Sa'ad bin Rabi', akan tetapi beliau menolaknya. Dan ada satu permintaan yang dilakukan oleh sahabat Abdurrahman bin Auf kepada Sa'ad bin Rabi'. Apa permintaannya? Satu aja. Barangkali hadirin ada yang tahu, nanti saya kasih uang 100.000 ini. Ya, apa? Tunjukkan. Ya, betul. Sini, saya kasih 100.000. Tadi jawabannya kurang tepat, tapi itu kasihkan 100.000. Nah, iya, ya Bapak juga. Sebenarnya yang benar Bapak nih, tapi karena udah berani menjawab, tak kasih 100. Beliau itu tidak meminta istri sahabat Sa'ad yang sangat cantik, tidak juga menerima tawaran berupa setengah harta yang dimiliki oleh beliau, akan tetapi sahabat Abdurrahman bin Auf ini meminta, tunjukkan kepada saya di mana
letak pasar yang ada di Madinah. Kemudian setelah ditunjukkan, itu di situ di sampingnya ada tanah kosong di samping pasar. Udah saya pinjami aja ini. Akhirnya ketika dipinjami sepetak tanah, beliau kapling-kaplingkan dan beliau tawarkan kepada para pedagang yang ada di penduduk Madinah tersebut, silahkan berdagang, berjualan, akan tetapi nanti ketika pedagang tersebut dapat untung, barulah menyewanya kepada Abdurrahman bin Auf. Dan setelah beberapa hari, beberapa bulan, itu pasar di Madinah itu sangat ramai dan seluruh kawasan yang ada di pasar Madinah itu kaplingan-kaplingan pasarnya untuk berjualan itu dikuasai oleh sahabat Abdurrahman bin Auf, sehingga beliau menjadi kaya raya kembali. Dan kisah berikutnya ketika beliau ini sangat khawatir ketika meninggal dunia dalam keadaan berlimang harta dan pengen miskin gitu. Ada enggak nih yang dari kita pengen miskin? Kita kan pengennya kayak semua ya. Sahabat Abdurrahman bin Auf saking takutnya itu pengen miskin sehingga seluruh kurma yang sudah busuk yang ada di Madinah itu dibeli semua sama beliau. Sehingga hartanya ini habis. Dan obatnya itu hanya sembuh ketika memakan kurma yang busuk. Karena di Mesir itu tidak ada kurma busuk, akhirnya sang raja Mesir ini mengumumkan, barang siapa yang punya kurma yang busuk, itu akan dibeli dengan harga 10 kali lipat dari harga pasaran. Sehingga apa yang terjadi? Sahabat Abdurrahman bin Auf ini miskin hanya beberapa jam saja. Karena saat itu juga barangnya ini dijual semua. Dan dibeli dengan harga 10 kali lipat. Itulah the power of sodako. Kan sedekah itu halanya dilipat gandakan. Dengan kejadian sahabat Abdurrahman bin Auf langsung saat itu juga dipertontonkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan keajaiban dari sebuah sodako. Dan juga sahabat yang sangat terkenal kaya raya, Khulafaur Rasyidin. Ini beliau disebut Dzunurain, yang memiliki dua cahaya. Ini saya sangat suka sekali mengidolakan sahabat Utsman bin Affan. Kenapa? Karena dua putri Nabi ini dinikahkan dengan sahabat Utsman bin Affan. Kalau Siti Fatimah dinikahkan dengan Sayyidina Ali. Berarti Siti Fatimah ini ponakannya Sayyidina Ali. Karena Sayyidina Ali dengan Nabi Muhammad itu bahasa Cirebon itu balputu. Abu Thalib sama Sayyidina Abdullah itu kakak adik. Ya ininya berarti kan 10. Berarti Sayyidatina Fatimah menikahi pamannya walaupun nggak paman secara langsung. Kalau Sayyidina Utsman bin Affan itu menikah dengan dua orang putri Nabi. Dan kebetulan nikah pertama meninggal, kemudian nikah lagi dengan putri Nabi. Meninggal lagi, kata Nabi, kalau saya masih ada putri saya yang masih hidup, niscaya akan saya nikahkan lagi dengan Utsman bin Affan. Karena saking istimewanya sahabat Utsman bin Affan. Nah, sahabat Utsman bin Affan ini ada sedikit cerita ketika di Madinah dilanda kekeringan. Di mana penduduk muslim di Madinah itu sangat susah sekali mendapatkan air. Kalau lagi musim panas di sana air itu sangat susah sekali. Maka sahabat Utsman itu lobi kepada pemilik sumur tersebut, yaitu orang Yahudi. Ketika mau dibeli secara total itu beliau tidak mau. Apa yang akan dilakukan oleh sahabat Utsman bin Affan?
Ada yang tahu, ngacung saya kasih 100.000. Bagaimana cara lobby ini supaya sumur itu bisa dikasihkan ke sahabat untuk kepentingan non muslim. Sini Jo. Gimana? Dibagi 2 waktu. Wah, sini maju. 100.000. Berarti orang NU Tasikmalaya cerdas-cerdas ternyata. Benar tadi lobby yang dilakukan oleh sahabat Utsman itu selama 7 hari ini dibagi 1 hari. Jadi dibelinya itu setengahnya. Udah sumur ini saya beli setengahnya. Sehari dipakai oleh umat Islam, sehari dipakai oleh orang Yahudi. Karena memang saat itu air itu dijual dengan harga yang sangat mahal. Apa yang dilakukan oleh sahabat Utsman bin Affan? Ketika gilirannya punya beliau haknya untuk menggunakan sumur tersebut, beliau gratiskan semuanya. Sehingga umat Islam maupun non-muslim juga itu bisa menggunakan air itu untuk cadangan selama 3 hari sampai 7 hari. Sehingga di saat gilirannya yang mempergunakan orang Yahudi, itu tidak ada yang mau beli airnya. Karena sudah berbulan-bulan, ketika gilirannya orang Yahudi tidak ada yang membeli air. Maka kemudian dilobi lagi sama sahabat Utsman. Yang pada akhirnya si sumur tersebut itu dibeli secara keseluruhan oleh sahabat Utsman bin Affan. Dan kepemilikan saham yang ada di sumur tersebut itu total 100%. Tadinya kan sahamnya 50-50 nih. Karena 50-50 itu kan ada RUPS lah, rapat umum pemegang saham gitu. Itu canggihnya lobby Sayyidina Utsman. Dan sumur tersebut adanya di rumah. Rumah itu dari Madinah ke arah selatan itu sekitar 15 kilo. Sekarang ini lagi dibangun sumur tersebut. Untuk apa? Untuk pariwisata. Dulunya itu terbengkalai. Ditutup total. Tidak boleh ada orang yang datang ke situ karena ini kan fakta sejarah. Di saat kepemimpinannya Muhammad bin Salman MBS, itu sekarang sumur tersebut yang ada di rumah itu lagi dibangun oleh pemerintahan kerajaan Saudi Arabia. Dan kemarin ketika musim haji, saya datang ke tempat itu dan tempatnya luar biasa sekali. Itu sumur wakaf dari Sayyidina Utsman. Dan sampai sekarang masih digunakan oleh orang Madinah, baik itu untuk minum maupun untuk mengairi kebun-kebun kurma yang ada di Madinah. Artinya apa? Artinya kita sebagai orang NU, sebagai santri, harus mampu memberikan sodako. Kita bukan hanya bisa udoli, tapi harus juga bisa usaha. Bukan hanya bisa sholawatan, tapi harus bisa sodako. Jangan hanya pandai mengaji kitab kuning, tapi harus bisa berjualan nasi kuning juga. Sehingga ini antara peradaban keilmuan dengan perekonomian ini sejalan. Apapun profesi kita, karena kita kan santri semua nih, pernah mengenyam pendidikan di pesantren. Entah jadi guru madrasah, entah ngajar di musola, entah jadi PNS, entah jadi panaib, jadi pengusaha, apapun lah. Itu kita harus punya usaha pokok. Kalau ngajar itu sampingan. Sehingga kita tidak tomak mengharapkan sesuatu dari khidmah
kita kepada masyarakat. Harus ada usahanya, apalagi di LP PCNU Kabupaten Tasikmalaya ini usahanya sangat banyak sekali, sehingga silahkan sebagai lokomotif penggerak ekonomi orang-orang NU yang ada di Kabupaten Tasikmalaya, silahkan. Yang belum punya skill silahkan belajar. Yang belum punya modal silahkan nanti bekerja sama dengan pengusaha-pengusaha yang sudah settle, yang punya produk. Asal satu, modalnya apa? Kejujuran. Karena mohon maaf ini, saya juga nyantri di Pondok Pesantren Nadbatul Ummah, Buntet Pesantren Cirebon. Asuhannya Kiai Haji M. Fuad Hashim. Ketika keluar pondok ya merintis usaha dari nol. Dan alhamdulillah dengan bermodalkan kejujuran, kegigihan, disiplin dan semangat, usaha yang saya geluti sekarang di beton aja satu usaha itu omsetnya per bulan itu 5 miliar. Dari saya tidak ngerti beton itu apa, campurannya bagaimana, nggak ngerti sama sekali. Usaha di proyek di Kementerian PUPR, bagaimana metode kerja, bagaimana cara mengelola perusahaan, menggerakkan orang-orang seperti apa, saya tidak ngerti. Tapi karena mau belajar dan juga bermodalkan kejujuran, itu banyak orang yang mau bermitra dengan kita. Yang saya rasakan di usaha ini proyek ataupun di usaha di beton, itu tanpa modal pun sebenarnya bisa. Kalau orang itu sudah percaya, ada trust kepada kita. Semen kita bisa tempo selama 30 hari. Butuh pasir sama split. Di Tasikmalaya kan banyak ini. Saya juga ngambil pasir itu ketika ada proyek di Pangandaran, di Ciamis, ngambil ininya, pasirnya dari Galunggung sama dari di sana tuh satu laginya Cikalong, pasir Cikalong, betul. Yang dekat laut itu. Itu semua bisa dikerjasamakan. Bisa ketika jualan, saya pernah diajak kerjasama bisnis dengan kawan-kawan di NU lah. Saya nggak mau sebutkan ininya. Mesinnya dikasih, modalnya dikasih, cara bisnisnya juga dikasih tahu, tetapi ya enggak jelas jeluntrungnya itu. Disangkanya ketika diajak kerjasama dengan atas nama organisasi NU, itu dikasih hibah secara cuma-cuma. Padahal tidak. Ini kira-kira semua bisa maju. Ini nanti kan ada seminar juga yang ngisi ini beberapa orang praktisi, ada dari perbankannya juga, keuangannya, ada dari praktisi pengusahanya, ada dari pengusaha muda NU-nya, silahkan. Itu kan nanti saling bersinergi. Kurang modal gimana caranya supaya disupport oleh pihak perbankan, apa aja persyaratannya, cara jualnya bagaimana. Nanti di seminar setelah acara ini kan akan dibahas semuanya. Dan mudah-mudahan saya berharap ini budaya di Tasikmalaya ini PCNU-nya sangat luar biasa. Mudah-mudahan kita sebagai generasi muda ini bisa meneruskan perjuangan dari Kiai Atam dan lainnya. Karena beliau udah mulai ini. Jadi yang mudah-mudahan nih, yang cep ini harus speednya lebih kencang gini. Karena sudah dicontohkan sama yang sepuh-sepuh. Dan kita yang muda-muda harus siap menerima estafet sebagai pengurus untuk menggerakkan roda organisasi. Kerja-kerja yang sudah beliau tancapkan, beliau tanamkan akan kita teruskan dan kita kembangkan lebih baik lagi. Terima kasih, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Ini saya sangat senang sekali di siang hari ini sudah bisa sowan bersilaturahim ke ajengan-ajengan, pangersa, para ustadz, para pengusaha, dan juga
saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan mohon maaf bila dalam kepemimpinan saya di Jawa Barat ini, karena saya baru 1 tahun, baru tahun ini dilantik dan jadi ketua LPPWNU, barangkali ada kekurangan-kekurangan atau ada hal-hal yang perlu didiskusikan, silahkan. Monggo, barangkali kita bisa diskusi, silahkan. Apapun ya terkait mengenai usaha, silahkan. Kalau bisa dijawab, enggak ya dijawab juga nggak bisa gitu. Terima kasih. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan untuk Bapak Haji Purnomo yang telah menyampaikan sambutannya. Ini sangat menarik sekali, mungkin dari peserta bisa nantinya bisa berdiskusi karena ini ada sebuah peluang tadi disampaikan mengenai ada apa namanya itu dengan Cina ya Pak ya. Nah kebetulan saya kemarin juga ada di salah satu perusahaan di payment dan mereka bukan hanya dari barang yang sedang masuk ke Indonesia, tapi digital juga sedang mereka bergeliat untuk menguasai produk-produk digital, termasuk mungkin cara pembayaran, pulsa dan lain sebagainya itu udah dikuasai semuanya oleh Cina gitu ya. Terima kasih, mungkin bisa nanti ada diskusi selanjutnya.